Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala wa ba'd. Tadi baru dibuka ada sesuatu yang lewat. Alhamdulillah, teman-teman semua, ayah bunda, penikmat Tayangan Brothers dimanapun Anda berada, kembali di setiap Rabu malam kita berjumpa dalam tayangan yang mudah-mudahan memberi inspirasi bagi keluarga Indonesia, Brother Ngobrol Together. Dan kali ini saya Benri Jasyur Rahman bersama dengan di sini ada seorang yang salah satu terduga NF. Iya, itu baru mau saya bahas itu ya. Iya. Kak Nur Firdaus. Alhamdulillah sehat ya, Kak. Alhamdulillah sehat Ustaz. Gimana Ustaz, sehat ya? Alhamdulillah. Kak Firdaus hari ini membersamai kami di tengah kesibukannya yang luar biasa. Enggak sibuk Ya. seperti Ustaz ini. Karena kebetulan beliau juga punya amanah untuk memberikan edukasi buat anak remaja lewat Diar ya, edukasi anak remaja. Baru pulang kemarin dari luar kota ya? Iya, sama. Alhamdulillah. Hari ini kita masih merasa sedikit shock ya dengan tema yang mau kita angkat ini. Sejatinya tema yang boleh dibilang tidak mudah kita untuk mencernanya, karena ada unsur yang membuat kita berlindung pada Allah, generasi kita, dari perbuatan ini, yaitu pembunuhan sadis dilakukan yang sama-sama kita tahu terduganya sama dengan bicara kita sih. Berarti kita jangan pakai inisial. Inisialnya jangan lengkap ya. Ya. N aja N. Kita tidak tahu namanya, tapi bukan itu fokus kita. Kita sangat miris dengan bagaimana anak ini melakukan pembunuhan seorang balita usia 5 tahun, bahkan jenazahnya disimpan di lemari, kemudian dia mendatangi polsek dengan begitu pedenya, saya membunuh, dan tampak tidak ada raut penyesalan dari wajahnya. Tentu ini sesuatu yang menjadi bahasan hampir para ahli berbicara ini. Kami bicara di sini tentu bukan kapasitas sebagai hakim atau sebagai seorang yang mungkin merasa lebih berhak menilai. Katakanlah apa yang kami bahas ini lebih melihat mengambil ibrah dan hikmah. Kak Daus, nah ini penting nih, karena Kak Daus ya kayaknya ada masalah di teknis. Sebentar ya. Suara nggak masuk. Bukan, ada tuk-tuknya nih, tuk-tuk apa ini? Tapi ada di ini ya. Teman-teman maaf, mungkin sekaligus nanti sebagai informasi sebelum nanti diurai lagi sama Kak Daus, bagi yang ingin komunikasi mengenai masalah ini bisa langsung menanyakan di bawah ini ya, kolom pertanyaan diskusi tema tentang seorang anak yang memiliki curahan hati, bagaimana perasaannya kepada ayahnya, dan itu dituliskan sebagai bentuk evaluasi buat kita. Please dad, don't make me mad ya. Ini kita bertanya mengapa dia menulis ini ya. Dia memohon kepada ayahnya supaya jangan membuat dia gila, dan ini menjadi sebuah hal pelajaran yang mau kita ambil ibrohnya, bagaimana kita menilai dari sudut pandang. Kak Firdaus sendiri mendengar kabar ini dari sisi seorang psikologi, sebenarnya ada pandangan apa sebagai seorang psikolog nih Kak Daus? Ya, terima kasih Ustadz Ajo Benri, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa setia Brothers ya. Saya nggak tahu kenapa nih Ustadz Benri, kayaknya saya hari ini kok deg-degan gitu ya. Waduh. Atau karena nama saya sama gitu ya. Atau polisi datang gitu gerbang, Anda NF. Iya Pak, saya di Nurul Fikri, bimbel. Oh jadi NF kan juga ya, lembaga ya. Saya di bimbel NF gitu ya. Iya baik. Jadi sebetulnya waktu ya sama ya dengan umumnya dengan para orang tua ya, khususnya saya sebagai orang tua dulu ya, mendengar hal seperti ini, apalagi saya juga mengasuh anak-anak yang usianya nggak jauh dari usia pelaku ya, sekitar 15 tahun ya,
saya punya anak asuh itu laki-laki ya. Iya. Itu usianya 16 tahun, berarti kan cukup dekat Iya. gitu ya. Terus anak perempuan usia 10 tahun, ya beda 5 tahun. Iya. Tapi kan setidaknya saya sebagai orang tua juga cukup kaget ya. Iya. Umumnya di masyarakat kita pasti dengarnya kaget. Anak perempuan pula ya, kemudian dilakukan dengan cara-cara yang tidak spontan ya, tapi direncanakan. Oh iya. Kemudian Ini juga, bikin kita agak betul, ngeri ya. kalau kita lihat step by stepnya gitu ya, antara dia melakukan, kemudian dia bagaimana memindahkan si mayat itu ke dalam lemari, Iya. kemudian bagaimana ada jeda waktu hari datang ke kantor polisi dengan tidak rasa ada dakdikduk, penyesalan dan sebagainya, biasa aja. Nah ini kan yang membuat kita jadi lebih shock gitu ya. Ini kalau disebut psikopat mungkin nggak? Sebetulnya kalau dibilang psikopat, karena psikopat itu kan dia sangat strict ya, artinya tidak bisa bergaul dan sebagainya. Tapi kalau ini lebih ke sosiopat sih, artinya ada nilai-nilai, norma-norma di masyarakat yang tidak berjalan seutuhnya sebagai value si pelaku, akhirnya dia melawan hal itu gitu. Akhirnya terjadi sama dia adalah dia tetap melakukan hal itu. Karena kalau saya lihat dari sisi pelaku ya, si pelaku ini tidak punya filter-filter dari hal-hal yang sebetulnya pertama ya norma etika, terus nilai-nilai kemanusiaan. Betul. Apalagi kalau kita lihat usianya 15 tahun kan sebetulnya udah masuk usia remaja ya. Betul. Yang tentu saja sudah tahu mana yang boleh, mana Betul. yang enggak. Norma yang sederhana aja. Mengambil barang punya teman itu bagaimana? Betul. Gitu. Artinya ada nilai yang dia bisa membedakan, ini nggak boleh lakukan, ini boleh ya. Iya betul. Dan itu dipengaruhi, kalau tadi sebut apa nih istilahnya? Sosiopat. Sosiopat. Ya. Kalau psikopat, sosiopat. Ya. Kalau pat gulipat lagi ya. Kalau kita bicara nih, kan analisis banyak ya. Kita nggak ingin menganalisis sebagai orang yang so tahu, tapi kita kan mengambil hikmah. Kalau sosiopat ini berarti kan nggak bisa memiliki nilai ya. Berarti apa ada hubungan dengan kerusakan bagian dari otak yang merekam nilai itu sendiri, mungkin nggak? Kan ada katanya para ahli menyebutkan ada di bagian otak seseorang yang memberikan sebuah guidance untuk dia menimbang ya, yang disebut PFC kan, prefrontal cortex, dan itu yang membuat orang bisa mengukur nilai itu benar dan salah. Kalau secara ini kita ngelihatnya dari aspek psikologisnya dulu, itu ada kerusakan itu. Jadi gini, sebetulnya otak itu sifatnya sangat plasticity ya, lentur. Nah, ada hal-hal yang dilakukan, ada hal-hal yang diasup, tentu saja itu akan merubah bangunan-bangunan otak yang selama ini terjadi. Misalkan ya, ini kita bilang bangunan tuh berarti kan asupan ya, asupan. Misalkan anak-anak ini di usia golden age ya, di usia preschool, kemudian dia usia SD gitu ya, itu kan ada bangunan-bangunan yang cukup positif ya, misalkan kayak tentang sopan santun, kemudian akhlak, kemudian dekatkan dengan norma-norma agama gitu ya. Nah, ketika si anak dapat asupan-asupan lain ya, asupan tuh bisa jadi media, asupan itu juga termasuk dari orang-orang di sekitarnya. Siapa? Kalau kita ngambil tema hari ini tentang please dad, don't make me mad gitu ya. Nah, berarti kan ada kaitannya sama dad, berarti ayah, berarti orang yang punya otoritas sangat dekat dengan anak. Nah, bagaimana hubungan yang terjadi antara anak dengan ayahnya? Nah, berarti ini kan ada asupan-asupan juga. Ya, akhirnya yang selama ini anak tangkap berkaitan dengan norma-norma etika itu ya jadi berlawanan dengan yang terjadi sama anak gitu. Sehingga kalau dibilang apakah ada kerusakan, menurut saya kayak ada pergeseran lah. Geseran gitu. Ya. Maka ini menarik nih, karena Kak Daus langsung menohok kita dengan satu problem yang menjadi isu tema kita, yaitu bagaimana figur ayah sendiri kan. Ternyata sebagian kasus, dan ini mungkin kita ya kalau boleh dibilang mungkin kita mulai bermuhasabah diri. Ketika guru kami Ayah Irwan, yang mudah-mudahan menonton tayangan ini dari tahun 94, beliau menjajakan kampanye ayah kembali pengasuh. Beliau menjadi guru TK pertama di Indonesia. Bahkan belum ada yang kedua ya? Belum ada ya, guru TK pertama beliau.
Ya mungkin beliau mungkin yang mempopulerkan lagu Tepuk Semangat. Saya nggak tahu ya. Apa kabarnya? Apa kabar ya? Luar biasa. Tuh, Ayah Irwan sendiri kan bersama Ibu Eli Risman menyuarakan tentang kenapa ayah terlibat. Karena memang sekian dari masalah anak-anak yang sekarang terjadi di negeri ini, itu bisa jadi memang harus kita bicara di hati ke hati. Mudah-mudahan yang berbicara, yang menonton tayang ini adalah para ayah yang tergerak. Ya. Kenapa? Karena ternyata ada bagian dari jiwa anak yang hilang, yang mungkin ini menjadi PR ya. Ya kalau mungkin apa yang menyebabkan anak begitu ambisius dan begitu emosional ya untuk meluapkan perasaannya. Kalau dari sisi ilmu pengasuhan kan memang ada faktor nilai-nilai yang tadi nggak tertanam. Ayah yang bahkan yang kita khawatirkan anak-anak yang memiliki ya kebencian yang diluapkan dalam bentuk amarah itu, khususnya pada ayah. Karena guratan dari tulisannya, kalaulah itu dianggap sebagai figur ayah yang hilang, kita mudah-mudahan ini menjadi sarana evaluasi bahwa ayah janganlah bangga dengan status menjadi figur yang ditakuti. Ada suatu idiom atau paradigma, ayah itu harus menjadi sosok yang ditakuti, ya, disegani. Karena itu membuat anak bisa taat kan gitu ya. Tapi efek paling fatal adalah kita lihat itu ketakutan, ancaman, bahkan teror dan berujung kepada namanya kekerasan ya, itu yang kita temukan itu malah berakibat kepada kerusakan ya, kerusakan kejiwaan. Termasuk itu yang terjadi mungkin kepada anak ini, kerusakan itu membuat mungkin memiliki rasa sakit hati yang berujung kepada balas dendam. Nah ini yang kita khawatirkan. Kenapa saya bikin ya mungkin ya boleh dibilang kami bareng-bareng bikin keroyokan buku Fatherman. Mana sih bukunya? Nah itu tuh. Nah coba sih ambil 10 Pak, biar semua megang. Buku Fatherman ini sebenarnya ya kalau lah boleh dibilang kita nggak usah promo, bukan promo buku soalnya. Sebenarnya masih adalah kabar stoknya masih ada memberikan gitu. Sebuah pengajaran sebagai atau inspirasi sebenarnya buat para ayah agar ayah menjadi figur yang dicintai bukan ditakuti kan gitu ya. Nah, Kak Daus sebenarnya sosok ayah yang mungkin kita bicara dalam konteks ayah dan perempuan, sejauh mana sebenarnya ayah mempengaruhi perilaku khususnya dari sisi anak perempuan, karena Kak Daus kan punya anak perempuan ya. Iya. Nanti saat Bendy tambahkan ya gitu ya. Karena kan kita jangan wawancara nih. Enggak, saya nggak nambahin, saya ngurangin malah. Saya ngurangin, saya bagi malah. Bagi ya. Nanti saya kali. Kalau nambahkan udah sering. Terus saya kurangin dulu, saya bagi, saya kali. Oh ya udah, alhamdulillah ya. Jadi gini sebetulnya, Ustadz Ajo, sebelum saya lari ke situ ya. Karena menarik tadi statement dari Ustadz Ajo Bendy berkaitan sama bahwa ayah itu ditakuti gitu ya. Ayah anak tuh jadi segan sama ayah. Anak tuh harapan ayah nurut gitu ya. Misalkan, handphone. Atau ayah cukup kasih lihat matanya yang agak melalak gitu. Selesai gitu ya. Atau bunda lari ke ayah. Ayah cuman ngambil sikap-sikap yang kayak jadi polisinya gitu ya. Betul. Tuh ada ayah tuh. Wow, langsung anak takut gitu ya. Terus nah, jadi saya tadi kepikiran gini nih Ustadz Ajo Bendy, don't make me mad gitu. Saya membayangin gitu. Ini kan sebetulnya sesuatu yang sederhana, ya. Dad, please don't make me mad. Dan mad ini sebetulnya kan ekspresi yang menurut saya itu kumpulan perasaan, sehingga mengatakan don't make me mad. Sebetulnya kalau intinya dia tertekan, gitu ya, tertekan, stres gitu ya. Bahkan bisa jadi angle-nya juga akan berbeda dengan misalkan ayah-ayah yang dekat sama anak, ayah-ayah yang banyak menginspirasi anak, ayah-ayah yang memberikan kepedulian, perhatian dan rasa cinta sama anak, bisa jadi muncul juga gini, Dad, please don't make me mad. Nah, madnya berarti sesuai dengan perasaan-perasaan dia, gitu. Nah, ada beberapa hal yang saya temukan di lapangan nih, Ustadz. Udah orang lapangan nih. Karena kan belum mulai gitu. Biasanya nanya lapangan gitu ya. Gitu. Jadi ini kan konteksnya adalah dengan kumpulan perasaan tadi. Si anak ini kan sebenarnya ngerasa ingin meluapkan perasaannya. Karena menurut saya mad ini luar biasa loh, ketimbang anak bilang gini, please don't
please dad don't make me stress misalkan, don't make me angry misalkan. Tapi ini mad berarti kumpulan dari udah itu ada stres di dalamnya, itu ada juga kemarahan, angry, betul. Itu ada juga kecewaan, dendam, itu makanya disebut mad ya. Mad gitu ya. Sehingga anak-anak seperti ini, bayangkan terkumpul dan berapa lama dan perilaku apa aja yang dia terima gitu. Saya di lapangan ya, Ustadz Aju ya, saya menemukan anak-anak yang sebetulnya melakukan hal yang mirip seperti ini, cuma ekspresinya langsung. Misalkan anak pulang ke rumah gitu ya, karena tadi ayahnya menyeramkan, sehingga anaknya biasa aja selama di rumah. Tapi giliran di sekolah, wah dia bisa jadi provokator, bisa jadi gitu. Itu kan bisa jadi pelaku. Wah, ini menjadi satu hal yang penting buat para ayah, dan itu memang yang kami suarakan bahwa mungkin udah bukan zamannya lagi ayah dengan bangga dan ketakutan ya, karena udah banyak para peneliti, bahkan para pakar pendidikan. Ada salah satu tulisan ditulis oleh Syekh Muhammad Bashir Al-Ibrahimi, salah satu ulama Aljazair ya, bukan tulisan beliau, dalam sebuah ceramahnya mengingatkan para pendidik dan para ayah khususnya, yaitu jangan menjadi orang tua yang kasar, ayah yang kasar dan keras. Karena ternyata orang tua yang kasar dan keras itu, kata beliau, menghasilkan anak munafik. Anak munafik itu yang di depan ayah dia sikapnya baik, tapi di belakang ayah justru berkhianat. Karena dia tidak memiliki nilai yang tertanam, tapi nilai yang dipaksakan yang membuat dia membenci nilai tersebut. Nah, ini menjadi salah satu kenapa ada anak pembohong misalnya. Salah satu kenapa anak pembohong biasanya bisa jadi bermula dari ayah yang terlalu keras. Betul. Ayah mengancam seperti contoh tadi, misalnya Kak Daus bilang, gitu ya. Anak tuh punya mekanisme di mana mekanisme itu membuat dia memiliki pertahanan diri yang spontan ya. Misalnya kan dia udah kebayang nih kalau ayah itu marah, gampar, mukul, bentak dan menyakiti jiwa, maka begitu tiba-tiba misalnya perang gitu kan. Tiba-tiba dia bilang, siapa tuh? Maka spontan anak, kalau dia ngaku kan jadi masalah, maka dia bilang, kucing. Itu misalnya, tadi tetangga lewat gitu ya, terus nyenggol gitu ya. Terus menghindar dia. Nah ini, makanya saya dulu juga pernah di lapangan, Kak Daus. Di lapangan. Tapi nggak pakai seragam kan? Saya lapangan bola. Artinya dulu sempat setahun kita melakukan sosial eksperimen di jalanan anak-anak perkotaan ya. Yang justru menarik itu adalah ada anak-anak yang mungkin dari kalangan terdidik dalam tanda kutip, orang tuanya orang yang religius, bapak ibunya, tapi ketika justru di luar jadi liar, mencoba-coba untuk ngerokok, bahkan ada yang berjilbabnya dibuka sengaja. Jadi ada sebuah nilai, bahkan ada sebuah nilai yang sengaja dia lawan gitu, pelampiasannya gitu, yang dengan cara itu. Nah, mungkin kita ingin melihat ini betapa ada efek langsung ya perilaku ini, atau efek kedua, anak-anak yang akhirnya menunjukkan ekspresi kemarahan balas dendamnya dengan dua cara. Nah, cara pertama adalah menyakiti ayahnya secara langsung. Nah, kalau di dalam tulisannya dia siapa nih? Si NF. Kita nggak boleh ngomong NF sebenarnya nih ada bimbel yang tersinggung. Harusnya ada alumni, ada sekolah, ada guru nih gitu. Si pelaku lah. Jangan nyebut NF, sekali-sekali terima gambar. Nanti dianggap itu. Jadi si pelaku misalnya ketika dia misalnya melakukan ini, kan dia bilang dia ingin membuat ayahnya ke kuburan ya. Kalau nggak salah ya. Dia ingin grave ya, dia ingin mengirim ayahnya ke kuburan, ingin ayahnya mati kan. Ya, itu salah satu yang mungkin bisa jadi ada di benak anak-anak kita walaupun tidak spontan. Ya kan ada ayah yang mungkin saking galaknya, anaknya mungkin tidak berani mengatakan mati loh kan gitu ya. Tapi mungkin ya Allah, masukkanlah ayahku ke surga kalau bisa secepatnya kan gitu ya. Ya doanya enak gitu ya. Nah, itu sebenarnya suatu hal yang menarik bagi seorang ayah untuk menilai bagaimana ini menjadi efek kedua. Betul. Makanya kenapa
salah satu pengajaran yang kami lakukan, kebetulan Kak Daus juga salah satu yang akan mengisi kelas like ya, like. Betul, insya Allah. Ini promo sedikit ya, like itu kuliah keluarga yang kami buat setiap Jumat malam, yaitu jam 8 sampai jam 10 ya. Itu temanya tentang menjadi orang tua yang asyik, karena kita ingin mengubah paradigma ortu yang menyeramkan tadi, ayah yang menyeramkan, yang memberikan efek negatif kepada ortu yang asyik, yang memberikan keakraban, kan gitu ya Kak Daus ya. Karena gini, Ustadz Benri, kenapa kita pakai terminologi asik? Karena justru anak senang banget sama teman karena teman lebih asik. Betul. Teman lebih nyambung. Betul. Makanya kayak salah satunya kan nggak cukup jadi orang tua yang baik zaman now. Baik plus asyik. Karena ketika kami diskusi sama anak-anak di lapangan, kami dapat tuh jawabannya. Kenapa sih nongkrong sini? Dia nggak bilang, bapak lu jahat ya? Enggak sih, baik sih. Cuma nggak asik aja gitu. Baik sih, tapi nggak asik. Makanya rumus mendidik zaman now tuh baik plus asik, it's perfect. Artinya itu adalah suatu kesempurnaan. Karena, nah kita konteks itu yang nanti mungkin lebih dalamnya nanti pas kelasnya Kak Daus. Yang belum daftar, like kuliah keluarga, daftar ke www.faderman.id/like. Nah ini ada informasinya. Baik gini. Kenapa ayah ini sangat memberikan efek luar biasa bagi si pelaku? Sebenarnya apakah ini juga ada faktor lain? Kak Daus sendiri kau ngeliat? Sebetulnya kalau faktor lain pasti ada ya. Gitu. Cuman kan ada faktor pencetus namanya, ada faktor pencetus itu kan berarti ada kemudian terinspirasi ya. Tapi ada juga faktor-faktor yang tadi saya singgung tuh menginspirasi. Nah, kalau media tentu saja itu ada faktor ya, karena dari situ anak-anak banyak dapat inspirasi ya. Sebetulnya kita kan nggak mau menyinggung tentang film horor itu sendiri ya gitu, karena alangkah pusingnya kita gitu ya, dikit-dikit ini nggak boleh, dikit-dikit ini nggak boleh. Nah, kadang ada orang tua tuh yang dikit-dikit dengar sesuatu yang negatif langsung, misalkan ini kan identik sama film horor, oh nggak boleh film horor gitu. Padahal kemarin-kemarin kemana aja gitu kan, kenapa nggak dari kemarin gitu ya. Terus ada lagi yang muncul apa lagi gitu. Sebetulnya ketika kita dampingi anak gitu ya, nah itu dia ada diskusi untuk memfilterisasi apa-apa yang masuk ke anak, sehingga itu nggak dicerna plek-plek ke anak gitu. Apalagi ketika tidak ada atau ada figur otoritas yang memang selama ini membuat anak menjadi berjarak gitu. Jadi hal seperti itu juga jadi trigger. Tentu saja juga lingkungan sekitarnya, apakah guru, apakah teman, tapi yang lebih utama sih saya melihat juga adalah bagaimana anak ini nggak punya saluran got emosinya. Betul. Gitu. Ini menjadi salah satu tantangan. Jadi kasus ayah dan anak perempuan ini memang hubungan ayah dan anak perempuan ini memang menjadi suatu hal yang mungkin jadi renungan ya. Artinya efeknya itu ternyata panjang ya kan. Kalau kasus yang terjadi dengan pelaku yang membunuh ini itu kebencian mendalam ke ayah ya. Tapi ternyata faktor ini bukan satu kasus sebenarnya. Kalau kebiasaan ini diteruskan, kebencian ini, dampak paling fatal juga anak-anak yang secara khusus bagi anak wanita, biasanya dia tidak ada penghargaan terhadap dirinya. Nah, ini menjadi hampir beberapa hal yang pernah kami tangani, misalnya anak-anak yang dalam tanda kutip melacurkan dirinya, menjual kehormatannya ya. Ini juga efek baru, seks bebas ya. Kalau kita kenalnya cabai-cabean itu, ya walaupun kita tahu Indonesia ini udah swasembada cabai, salah satunya banyak cabai gitu ya, cabai-cabean salah satunya. Apa-apa ya, pokoknya yang pedes aja. Iya gitu. Ada cabai merah, ada cabai hijau dan macam-macam. Nah gini, ternyata beberapa riset ahli menyebutkan bahwa ayah yang tidak dekat dengan anak wanitanya, impact-nya juga berujung kepada hilangnya penghargaan anak terhadap dirinya, kesucian diri ya. Nah, trauma-trauma yang muncul kepada ayah efeknya seperti itu. Jadi ada gini Kak Daus, ada seorang ya saya kalau nyebutnya nggak enak, tapi ini mau nggak mau anak pemuka agama lah. Anak pemuka agama yang dipandang oleh masyarakat, dia malam-malam itu pergi sama cowoknya bahkan sampai jam 2 malam, sampai akhirnya kegep lah ya, berbuat mesum di sebuah taman oleh satpol gitu.
Dan itu akhirnya ketawa ayahnya marah luar biasa ya, sampai gampar. Tapi ketika anak ini ditanya, justru dia semakin kuat untuk melakukan itu. Jadi kalau ditanya nyesel nggak dengan melakukan ini kepada ini, enggak katanya. Kalau kata kuncinya adalah biarin, biar ayah malu gitu. Jadi ada ekspresi dendam, tapi ada juga ekspresi tidak menghargai dirinya. Ini juga menjadi apa ya? Kita juga bikin renungan baru, terutama bagi anak punya anak wanita. Nah di sini saya pengen sih siapapun di sini bisa berbagi cerita atau berbagi pertanyaan, karena ini udah banyak juga pertanyaan yang masuk kemari. Nanti kita gantian jawabnya ya Kak Daus. Boleh. Kalau saya boleh bahas sedikit ya, Ustaz ya. Saya jadi kepikiran loh yang tadi Ustaz Bendy sampaikan justru. Jadi please dad don't make me mad itu ternyata banyak ya ekspresi. Iya, ekspresi dari gilanya itu kan. Yang tadi Ustaz Bendy sampaikan berarti kan, maaf ya pemirsa gitu ya. Pokoknya gue pengen bikin gimana caranya ya gue malu. Berarti kan itu ada dendam-dendam kecil di anak. Berarti tugas kita sebagai orang tua mesti ngecek itu. Berarti termasuk ada hal-hal spontan yang anak lakukan, mungkin nggak bermaksud seperti itu, tapi ada tujuan ke sana. Betul, ini yang kita juga nggak tahu. Saya kan bukan peneliti, researcher atau mungkin sebagai ahli. Jadi kalau ditanya dalilnya ya, sebutlah ada penelitian, tapi ini apa yang kami temukan di lapangan ya. Makanya memang agak ngeri sekarang itu ketika kita sebagai ayah masih berparadigma dengan paradigma jadul yang mungkin merasa dengan menebar teror dan ancaman itu sebagai hal yang biasa. Betul. Padahal anak-anak kita memiliki yang namanya juga pilihan-pilihan alternatif kan. Saya selalu membayangkan kalau zaman dulu itu sekiranya pun ayah dengan keterbatasan ilmunya bersikap kasar, keras, sebenarnya karena anak nggak punya pilihan lain juga, dia tidak punya pilihan interaksi dan internet, mall, teman-teman di luar, nggak punya referensi. Jadi ya ayahnya cuma satu hal aja gitu. Tapi ini kan luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan disampaikan. Nah, saya pilih-pilih dulu. Pertama, Restu Fadila. Nah, boleh ya nanti nanya-nanya di akun Gaya Jubendri. Dia nanya, Ustadz, bagaimana cara menghadapi sikap seorang bapak yang pilih kasih terhadap anaknya? Jadi kalau bicara pilih kasih ini juga hal yang harus kita pahami, bedakan antara persepsi dan realitas. Karena seringkali pilih kasih itu adalah bahasa persepsi dari seorang anak menerjemahkan cinta kasih anak. Dan itu terjadi di dalam Al-Quran yang diceritakan oleh Allah tentang saudara Yusuf. Yusuf itu saudaranya sendiri menyatakan ketika menghadapi kedekatan bagaimana seorang Yakub dengan Yusuf, keluarlah kalimatnya la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abinna minna. Sungguh Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin lebih disayang ayah daripada kita. Nah, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya ini? Yang pertama, dia berujung pada persepsi. Nah, yang jadi masalah kalau persepsi ini diteruskan jadi prasangka. Prasangka ini yang di ujungnya adalah setan menerbitkan tadi. Ya, prasangka buruk yang ujung-ujungnya adalah satu, penghormatan yang kurang terhadap ayah. Dua, kebencian terhadap saudara. Dan ini yang kita khawatirkan. Makanya tipu daya setan itu luar biasa. Apa yang harus dilakukan? Pertama, menghapuskan segala persepsi tentang pilih kasih ini dengan banyak taus. Yang kedua, meluangkan waktu untuk berbicara empat mata dengan ayah yang mungkin kita anggap sebagai sosok yang pilih kasih. Karena ada orang anak mempersepsikan pilih kasih itu ketika misalnya tidak sama, dan tidak sama itu kan belum tentu yang dibilang nggak adil ya. Adil ya, nggak adil. Padahal kan ini juga harus diluruskan. Kenapa harus bertemu misalnya laki dan perempuan kan berbeda. Misalnya sadda kaluka unta. Dalam sisi syariat aja berbeda. Ketika ayah misalnya lebih memprioritaskan laki-laki untuk lebih banyak keluar, perempuan lebih banyak di rumah, itu karena ayah memang memahami betul tentang bagaimana laki-laki dibina dan perempuan dibina. Kalau perempuan kan waqarna fi buyutikunna, makanya dia lebih banyak stay di rumah. Laki-laki lebih banyak diajak untuk berjiwa petualang dengan kalimat rojulnya. Rijal atau rijlun itu kan kaki yang melangkah. Nah, itu memang ada sedikit pembeda. Sekiranya tidak ada komunikasi, maka banyak persepsi, dan yang dikhawatirkan persepsi tentang ketidakadilan ayah ini berujung kepada dua hal yang terjadi kepada saudara-saudaranya Yusuf, yaitu
tidak hormat sama ayahnya, yang kedua adalah cemburu yang berujung kepada pertikaian. Ya, ini yang kita khawatirkan. Karena itu yang bertanya ini saya sarankan untuk mengajak bicara empat mata ayah dan menceritakan apa yang dirasakan, mudah-mudahan menjadi masukan. Taib. Ya, jadi kata kuncinya tadi ya, persepsi dan realita. Banyak sekali itu Ustadz Ajo. Jadi di masyarakat kita mempersepsikan sesuatu keliru gitu ya, seolah-olah itu menjadi sebuah kebenaran yang dia harapkan. Betul. Dia dapat suatu inspirasi tentang yang sebetulnya belum tentu benar juga. Iya, gitu. Sebenarnya kayak kasusnya mungkin si pelaku NF yang melakukan ini, dia merasa dengan dalam tanda kutip ya, dia membunuh itu mungkin bagian dari balas dendam yang membuat sang ayahnya mungkin tersakiti atau dirinya merasa puas. Tapi kan sebenarnya itu persepsinya aja. Realitasnya mungkin kita juga nggak media juga tidak mengangkat sebenarnya siapa sih figur ayahnya ya. Kita juga sebenarnya tidak ingin mengorek terlalu dalam karena mungkin ini aib yang harus ditutupi. Tapi tentu persepsi kepuasan batin yang dimaksud dengan melakukan pembunuhan ini pada realitasnya tidak akan pernah terpenuhi karena dia yaitu tadi di balik persepsi yang buruk ada prasangka yang itu semua ditunggangi oleh syaitan. Nah, itu yang menjadi PR. Jadi banyak tahu sih Ustadz ya. Baik ya. Ini ada pertanyaan lagi Kak Daus, silakan pilih. Wah, ini Kak Daus nih paling tahu nih. Wah, ini karena ini Kak Daus psikolog yang pernah mendalami ini. Yang kurusan ya Kak? Nurul.iko. Ustadz, bagaimana kenapa kurusan? Jangan dong. Ustadz, bagaimana cara membuat saya bisa maafkan ayah saya karena selama saya tumbuh dari kecil sampai dewasa tidak pernah hadir dalam kehidupan saya. Ayah saya tidak bekerja, ibu saya yang jadi tulang punggung. Kak Daus mungkin bisa membantu Nurul.niko untuk bisa maafkan ayahnya yang dirasa tidak menjalankan perannya, yaitu lebih banyak ibunya bahkan menjadi tulang punggung. Ya, terima kasih Nurul.niko ya. Ini saya coba jawab ya Ustadz Ajo. Jadi yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna, itu satu. Yang kedua, ya itu satu. Yang kedua adalah setiap orang tua pasti punya tujuan-tujuan positif ya, gitu. Meskipun kadang ada ayah-ayah yang memang bawaan dari orang tua sebelumnya, gitu. Karena kan sebetulnya parenting itu atau pengasuhan itu kan wiring dari pengalaman sebelumnya. Betul. Bisa jadi karena faktor orang tuanya yang lalu atau ada perlakuan-perlakuan yang tidak nyaman yang dia terima gitu, akhirnya menjadi sikapnya seperti itu. Jadi itu pahami dulu. Yang ketiga adalah kita sebagai manusia yang ingin merdeka secara kejiwaan. Kita sebagai manusia ingin orang yang sehat secara mental gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang paling utama adalah bukan meminta maaf, kita memberi maaf gitu ya. Karena satu kunci ketika kita punya problematika, ketika kita memberi maaf gitu ya, itu satu kunci udah terbuka. Ya, misalkan saya punya konflik sama si A, ya. Setiap saya ketemu dengan si A, saya pasti kesal. Dengar nama si A, saya kesal. Apalagi sekarang zaman sosmed, ngelihat sosmed saya kesel. Terus ada orang yang mention dia, saya kesel gitu. Ada yang mirip namanya juga kesel. Mirip namanya kesel gitu kan dia. Pas lagi makan gitu ya, tiba-tiba pelayannya namanya mirip itu kesel gitu kan. Jadi semua tersimulasi jadi kesel. Tapi ketika saya maafkan, oke, saya maafkan dia gitu. Itu dengan satu langkah itu akan terurai. Nah, begitupun dengan ayah. Tapi yang perlu kita ingat adalah banyak-banyak kebaikan ayah kita ingat. Nah, jadi yang bisa kita lakukan paling pertama adalah memaafkan. Nah, setelah itu kita bicara sama ayah. Nah, ini menurut saya butuh kesiapan psikologis lagi ya gitu. Karena tumpukan yang di mata dia, persepsi dia adalah ayah itu begini, tumpukan menurut saya kan berat ya. Tapi ketika minta maaf, insya Allah kita doakan lebih luas lagi. Buat tadi yang bertanya, memang harus juga dipahami bahwa menyimpan amarah, kekecewaan sama ayah itu kan hakikatnya justru meracuni diri ya. Meracuni diri, menyakiti diri. Bahkan dalam konteksnya jiwa kita sendiri sebenarnya nggak nyaman. Ujung-ujungnya tadi kan seperti mad itu ya, gila gitu, dan untungnya tidak sampai hal yang ekstrim seperti kasus yang kita angkat. Kalau itu menjadi sebuah sadaran bahwa pertama mencabut amarah dalam diri itu menjadi suatu hal yang harus mutlak dilakukan. Nah, itu dulu. Tadi Kak Daus sudah berikan solusinya. Sebenarnya dalam Quran sendiri ada satu ayat yang menggambarkan
bagaimana pola tentang pemaafan dan dendam itu di dalam satu surat, yaitu surat Ali Imran 134. Kalau kita renungkan ayat ini, ada 3 amalan yang seiring dan terkait ya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal qazimil ghaiz wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang bersedekah di saat lapang dan sempit, orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, 3 amalan ini, bersedekah saat lapang dan sempit, itu amalan empati, yaitu orang merasakan, berlatih dirinya untuk empati. Yang kedua, dia memaafkan kesalahan orang lain, ya menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. 3 amalan ini, kata para ulama, ini saling terikat. Artinya dia segitiga yang tidak bisa lepas. Kalau satu copot, yang lain copot. Makanya kalau ada orang maaf banget, yang dia suka marah, yang suka marah, dia biasanya dendaman dan dia pelit. Dia pelit. Sehingga lawannya marah itu sebenarnya kata para ahli bukannya kalem. Marah itu angry, opposite-nya bukan kalem, tapi angry itu opposite-nya empati. Jadi orang yang punya orang yang bisa menahan amarah, orang punya empati. Nah, karena itu mungkin yang harus dilatih dari sisi anak tadi bertanya ya. Bagaimana dia menahan supaya dia bisa amarah, satu, melatihlah diri untuk banyak berbagi, dan berbagi terbaik justru kepada ayahnya sendiri. Tua, ya. Bayanya. Makanya makna saro doro itu menarik, karena kata para ulama gini, saro dan doro itu makna yang menunjukkan tingkat kesulitan dan tingkat kemudahan. Saro itu maknanya itu di saat lapang, artinya bukan sekedar gue lagi banyak duit kasih. Doro bukan makna sekedar gue lagi nggak punya duit kasih, bukan. Tapi saro itu ketika kita mencintai orang kita kasih, tapi bisa nggak mencintai memberi kepada yang nggak kita kasih, memberi kepada yang nggak kita kasih. Itulah yang dilakukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu sampai tingkatan yang luar biasa karena dia bisa memberi, memaafkan sama budaknya sampai dibebaskan. Pada budaknya ngeselin gitu ya. Budaknya ngeselin. Kayak misalnya Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu hari budaknya melakukan sesuatu yang mengesalkan dia. Itu mau dimarahin malah dia bilang saya bebaskan kamu. Loh, kaget, bahasa mengecewakan. Nah, padahal bisa aja ya. Iya, nah, itu ya. Itu makna dari yunfiquna fis sarai wad dara. Nah, kalau kita bisa memaksakan diri untuk memberi dalam situasi yang meskipun kita berat, itu sebenarnya kita meraih 2 keutamaan tadi. Kita menahan amarah. Yang kedua, kita mampu memaafkan. Makanya membangun empati tadi. Dan ternyata memang sedekah itu, dan itu dibahas juga para ulama, memang salah satu terapi yang paling besar untuk mencabut penyakit hati itu. Makanya dalam ayat yang lain itu disebutkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka itu sedekah, karena sedekah itu akan membersihkan harta dan mensucikan jiwa mereka. Jadi ini aja yang paling harus dipahami. Ada pesan dari ayah yang disampaikan kita, tolong jawab to the point aja, saya waktunya. Kita mau bacain aja. Ya, to the point, karena yang banyak nanya gitu. Padahal kita mau membahas masalah. Ayah marah-marah. Padahal ini jawabannya itu udah semua pertanyaan. Dia sendiri, dia nggak jadi host. Kenapa dia protes ya? Makanya datang. Ayah datang dong. Gitu. Ngomel dong misalnya. Datang kalau pengen ini. Jangannya di bawah ya. Udah ketinggalan. Ngawasin gitu ya. Intinya gitu. Tadi si Fulana, kami berdoa bisa menyelesaikan masalah dan ayahnya. Karena kalau ayah dan anak ini nggak selesai, khawatirnya ada faktor lain. Misalnya gini, ini kenapa nih saya bahas penting nih. Nanti kecenderungan salah memilih jodoh mungkin loh. Betul. Bisa ya, bisa pengaruh. Bisa pengaruh. Dia kan nggak punya referensi tokoh baik laki-laki baik. Kemungkinan salah, bahkan kemungkinan tidak memiliki optimisme dan pernikahan juga. Betul. Jadi kayak saya jalanin aja deh gitu. Nggak taunya pas udah ambil keputusan. Iya, gitu bahkan ketika nanti nih pernikahan itu dia punya asosiasi ketika dia bilang gini, emangnya semua cowok brengsek gitu. Nah, itu kan persepsi hasil lagi tadi ya? Persepsi dari kesimpulan bahwa ayah tidak dekat dari kecil dengan dia, begitu punya sosok laki-laki, sekali melakukan kesalahan langsung diambil generalisir ya. Dan itu nggak sedikit ya. Ayah jadi pelajaran untuk dekat dengan anak wanitanya. Atau ada lagi Kak Daus pertanyaan? Ya, ini lagi. Nah, ini nih. Nah, ini tadi ke close sama saya, jadi saya nggak tahu ini apa aja. Ini saya coba nih.
dari Tuti Andini. Assalamualaikum Ustadz, gimana cara mengajarkan anak agar anak menjadi yang baik dan cara memahami anak kami? Orang tua kadang terlalu memaksakan anak kami, sangat amarah karena saya dari kecil tidak punya sosok. Ini di bawahnya ada sambungan, tidak punya sosok orang tua. Saya pun gak ada sosok bapak. Oh iya, tahu nggak memahami, tahu nggak? Assalamualaikum, biar aja ngajak anak menjadi anak yang baik dan cara memahami anak kami. Orang tua kadang termasakan. Ini dia nih, masakan anaknya. Anak kami sangat anak kami memasakkan lagi memaksakan. Anak kami sangat amarah. Lagi masak ya? Masa anak kami sangat amarah karena saya dari kecil. Nah, ini sebenarnya gimana Kak Daus? Ada orang tua yang mungkin tadi pola kekerasan ayah yang mungkin menganggap bahwa pola kekerasan itu efektif membuat anak taat, sejatinya malah menimbulkan luka batin. Itu yang menjadi masalah. Sebenarnya tegas dalam Islam itu hal yang lumrah. Betul. Tapi asal jangan keras kan gitu, jangan menyakiti, jangan kasar. Makanya kenapa ayah yang keluar dari batasan tegas yang dilakukan sesuai dengan syariat, dampak fatal itu tadi. Anak-anak yang munafik tadi ya. Iya, anak-anak munafik, keras, kasar nih. Ustadz Aju tahu gak dari temuan saya nih Ustadz Aju, ternyata anak-anak kita tuh sebetulnya dia punya jimat tuh di rumahnya. Apa tuh? Kalau jimatnya itu kalau nggak di pintu rumahnya, kalau nggak di gerbang masuk rumahnya. Nah, jadi ketika dia masuk melewati jimat ini, gitu ya, atau keinjak nggak sengaja, tiba-tiba dia di rumah jadi anak baik, gitu ya. Karena kan dia tahu, apalagi remaja kita, pernah gak orang tua mendiskusikan sama anak tentang kata baik ini, ya kan? Karena baik itu kan harus diurai, baik itu harus dipahami, baik itu sambil terus ditanamkan, dikembangkan gitu. Karena anak cuma tahu bahwa oh baik itu nggak banyak bicara, baik itu manut-manut aja, oh baik itu nggak ngelawan gitu. Pokoknya aku jadi anak yang tanda kutip pendiam di rumah, aku menunjukkan diriku baik. Nah kadang ini bertentangan ketika anaknya membuat ulah di sekolah. Nah ketika orang tuanya dipanggil gitu ya ke sekolah, tentu saja orang tuanya akan bilang, lu anak saya baik, gitu. Kenapa Anda bilang anak saya berulah, anak saya ngebully, anak saya memprovokasi teman-temannya gitu? Karena tadi anak punya jimat dan tadi karena yang dibangun adalah kalau dalam pola pengasuhan itu otoriter. Gitu. Nah ini sebetulnya jadi PR kita ya, termasuk nih ayah tuh sama ayah Hirwan dan Kak Hilman tuh bagaimana membangun memutus mata rantai pola-pola orang tua yang saat itu diterima kemudian sekarang berubah gitu. Betul, artinya dengan tantangan zaman yang berubah, dengan juga psikologi anak yang sejatinya membutuhkan perhatian. Kan yang kita khawatirkan begini, bahwa med yang kita bahas hari ini adalah puncak eskalasi dari perasaan-perasaan negatif yang ada di anak kan. Dimulai dengan stres, angry, kalau istilah Bu Eli kan blast itu. Bored, lonely, angry, stress, dan tired. Blast ini kalau nggak dikelola dengan baik jadi mad ya. Kalau kita simpulkan ini menjadi kenapa ayah dan bunda, khusus ayah, bahwa ternyata anak-anak yang mengalami tekanan yang terlalu keras itu bisa nampak kok dari beberapa perilaku yang biasanya kita bisa tebak dari 3 ciri. Yang pertama, biasanya anak-anak yang tertekan dari sifat otoriter, yaitu biasanya gerakannya minimalis. Kalau di sebuah sekolah itu kalau ada senam atau orang tua misalnya melakukan senam kan biasanya gini, kalau maksudnya gitu. Kok dia gini? Nah gitu ya. Flat. Artinya dia memang tertekan. Tertekan ini bisa jadi tidak nyaman dengan lingkungan sosialnya. Kalau di rumah dia bisa ekspresi, berarti rumah itu menjadi tempat yang nyaman. Itu yang pertama. Makanya anak-anak yang bisa mengekspresikan bahasa tubuhnya dengan maksimalis, biasanya anak-anak mendapatkan hak-hak dasar dia itu. Ya, dan itu ditandai dengan spontanitas. Jadi kadang gini, kalau di sekolah ada pertanyaan, gimana anak saya ibu sekolah gitu. Kalau tiba-tiba si gurunya bilang, oh anak ibu kok kalem banget ya, nurut gitu ya. Dan hati kita gini, apaan di rumah saya petakilan lompat. Ini ada bahasa lain loh, ini ayah harus tahu. Kalau ini terjadi justru ayah bangga atau bunda bangga. Di sekolah dia belum nyaman.
tapi Jadi informasi awal ya. di rumah dia nyaman. Iya. Ya, makanya dia, tapi sebaliknya, kalau di rumah dia nyaman, kalau begitu anak ibu aktif banget ya, lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini. Itu sebuah isyarat di rumah dia nggak nyaman. Nah, ini isyarat pertama. Jadi kenapa spontanitas termasuk gerakan maksimalis adalah sebuah isyarat bahwa ayah yang menekan, memberikan cicilan perasaan negatif itu ya. Itu pertama. Yang kedua, anak yang tertekan dari ayah yang otoriter, cirinya ekspresinya minimalis. Tadi kan gerakan. Kalau ekspresi itu gerakan ya, bahasa tubuh ekspresi ya. kan, kalau ekspresi kan kalau ada yang lucu nih, haha kan gitu ya. Lepas. Kalau dia memang nggak bisa. Saya tuh nggak tahu bener ya. Kak Daus perhatiin nggak foto si pelaku tuh yang ini? Kalau ngeliat mukanya, ya nggak mungkin karena pengalaman kita sehari-hari ya. Sering ngeliat beragam anak ya. Kan nggak ada ekspresi menunjukkan bahwa dia happy ya, happy. Minimal dari garikan wajah gitu nggak ada gitu. Nah ini perhatikan yang kedua. Yang ketiga, dan ini isyarat juga penting yang khawatir kita lakukan, anak-anak yang tertekan itu ujung-ujungnya inferior dibuktikan dengan mata yang tak berani menatap lawan bicara. Jadi kalau mata tidak berani menatap lawan bicara, ada emosi yang tertahan, dan ini menjadi jadi nggak pede ya. Iya, pede. Makanya kenapa mungkin ini menjadi pelajaran berharga ya dari kejadian. Memang banyak angle yang bisa kita bahas ya, karena tadi kita dari sini masuk, dari ekspresi masuk, karena memang ini pelaku ini berarti kan tidak pernah diajak mengurai perasaannya dan tidak diperkenalkan tentang perasaan, nama perasaan, mengekspresikan perasaan. Dia nggak tahu bagaimana marah, kecewa, betul, sedih bahkan, sehingga dia kan kecerdasan emosinya pastinya tinggi, rendah ya. Betul. Dia tidak bisa memahami orang sakit loh dicubit dan sebagainya. Kalau bicara akademis bisa jadi bagus ya, karena kan akademis hanya urusan nih, apalagi ciri-ciri yang seperti ini kan salah satunya introvert. Iya, introvert, gitu. cerdas, balangnya kita lihat kan bahasa Inggrisnya Inggrisnya luar biasa gitu ya. Saya aja baca. Saya habis itu langsung nyari terjemahan. Habis itu langsung. Iya, benar. Langsung Nggak salah ya. Nyari Google Text. Grab itu apa? Grab gitu itu ya. apa? Oh ternyata itu bisa pesen ya Grab ya. Gitu. Kita biasa mesen Grab. Selama ini kita salah ya. Grab kita pesen, dia sendiri nyuruh anak ke Grab. Dia mengekspresikan gitu ya. Iya betul. Bukan Grab ya, Grab. Tapi ini ada lagi pertanyaan nggak Kak Daus? Ya, ini nih ada dari TV ya. _April. Assalamualaikum, bagaimana bicara dengan anak lelaki dan ayahnya yang tidak mau merendah? Introspeksi diri masing-masing sehingga ibu seakan sebagai bumper dari mereka. Oh, jadi ini ego. Ini antara anak laki dan ayah nih ya. Bumper maksudnya. Bumper ya. Jadi kadang-kadang ibu menjadi jembatan. Betul. Sini ada ibu juga nih. mau masuk in frame. In frame. Ibu mau masuk. Ibu Sekali-kali kejutan ya. Kejutan, ibu mau masuk nggak Bu? Enggak muat. Iya. Gini ibu, pertama adalah apapun yang terjadi, reaksi anak terhadap ayah biasanya dipengaruhi dari sikap ibu pada ayah. Iya. Artinya gini, anak yang memiliki kecewaan sama ayah ditunjukkan dengan kemarahan, ditunjukkan dengan rasa kesal, ditunjukkan dengan perlawanan. Mungkin yang harus dimuhasabai, apakah ibu sendiri sebenarnya satu, ibu menampakkan ketidaksukaan terhadap sikap ayah di depan anak. Misalnya mengatakan, iyalah bapak kamu memang begitu. Tuh. Yang kedua, ibu justru misalnya menceritakan hal yang negatif tentang ayah di depan anak. Dulu aja mama dibohongin, kamu mah udah biasa. Ini mama 20 tahun disakiti. Nah, mama kuat-kuat aja. Mama aja kuat ya, masa kamu nggak bisa? Nah, ini menjadi hal yang memang harus kita perbaiki betul, karena persepsi tentang ayah itu mempengaruhi betul sikap anak itu 80% dari sisi tindak tanduknya. Sehingga kenapa yang harus diperbaiki itu ternyata bukan anak dulu, ibu justru perbaiki hubungan dengan ayah. Ini sesuai dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, kan ya Allah karuniakan kepada kami dari pasangan kami dan keturunan. Ternyata pasangan dulu. Kalau ibu sudah memandang suami dengan qurrata ayun, dengan memandang nikmat, maka spontan ibu akan menceritakan ke anak, bapak kamu tuh baik banget ya Allah. Padahal dan punya maksud baik. Iya, bapakmu tuh, mama tuh berasa bersyukur banget. Nah, kalimat-kalimat ini mempengaruhi betul sikap anak untuk dia
memiliki respect, hormat kepada ayah. Nah ini kenapa banyak sekali terjadi. Kalau Kak Do sendiri kan pernah dengar curhatan dari teman-teman lapangan tentang ayahnya itu yang mungkin ada nggak kebencian? Ada. Saya nyebutnya apa ya? Dulu nih ya, dulu ada teman saya yang sampai bilang kayak gini nih, Ustadz. Kayaknya aku udah tahu di mana kuburan ayahku gitu. Ayah masih hidup. Oh gitu ya? ya? Ada. Terus ada juga ungkapan-ungkapan. Kayaknya kalau aku ketemu ayah tuh pengennya aku megang golok deh gitu. Oh ya. Karena kalau saya punya teman Bang ini bener ini dia nonton tapi dia udah tahu kalau saya cerita ini terus di setiap kajian. Tapi dia tahu yang penting nama gue disamarin gitu dia. Udah ikhlas ya. Dia nama gue disamarin nggak apa-apa deh. Dia itu tapi kayaknya sekarang udah baik. Kenapa? Karena bapaknya udah meninggal. Dulu waktu bapaknya masih hidup tuh dia ngomong gini. Ben gue heran ya, bapak gue tuh 3 kali stroke masih aja hidup gitu. itu waktu udah gede nih, itu. udah dewasa. Ngomong gitu. Itu. Heran 3 kali stroke masih bolak-balik rumah sakit, capek juga gue kapan game overnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi anak kepada ayah, jangan ditiru karena ini bentuk kedurhakaan dan nggak ada pembelaan, nggak ada pembenaran. Saya tuh nggak pernah mengatakan bahwa bener tuh bapak nggak. Apapun sikap ayah kepada ada anak, jangan menjadikan alasan untuk kurang ajar. Karena kita berbuat baik sama ayah bukan karena balas jasa. Ayah baik, saya baik. Ayah jahat, kenapa aku baik? Bukan. Yang benar ayah baik, aku baik. Ayah jahat, aku akan tetap baik. Karena ini perintah Allah wa qadara rabbuka. Tapi, nah ini kan Forum Brothers ini adalah brother memberikan inspirasi khusus para ayah nih. Jadilah ayah yang dirindukan, ayah yang menyenangkan, ayah yang asyik. Agar anak memiliki kekuatan justru berharap supaya ayahnya itu umurnya panjang, bisa melayaninya, bisa memberikan kesembahan yang terbaik buat ayahnya. Jadi ini apa namanya, memang perasaan-perasaan negatif itu nggak bisa dipungkiri ya gitu ya. Cuman memang kalau saya kata kuncinya termasuk kalau saya hadir brothers itu ya, Ustadz Benri ya, itu kan berarti kita belajar nih, pemirsa juga belajar. Nah kadang kita punya persepsi yang salah, yang akhirnya punya memaknainya jadi salah, karena kan memang salah satunya tidak punya pengetahuan, ilmu gitu, sehingga jadi ayah yang ngerasa maaf ya, karena saya ngeliat gini Ustadz Benri gitu, banyak orang tua gitu, apalagi seorang ayah yang ngerasa bahwa ketika udah mencari nafkah itu udah cukup, belajar udah selesai, udah S apa udah selesai, sekarang udah waktunya bukan belajar, padahal kan belajar sepanjang masa, apalagi bicara tentang ayah gitu. Kita sekarang udah ada kuliah keluarga. Iya, makanya nggak usah datang kuliah seminar lagi. Bener. Kenapa mau datang seminar? Sebab isunya rawan corona. Iya betul. Jadi alternatif banget ya. Iya benar. Kenapa sekarang tuh kan pertemuan massal harus ada izin, dihindari, dibatasi. Kalau bisa jangan ada kerumunan gitu ya. Terus gini, kalau ada kalau ada pertemuan itu kan orang harus bawa masker. Masker mahal sekarang. Masker mahal. Iya, istri saya kemarin masker bongkoang. Udah gitu ya, saat aja ya. Terus kalau ketemu harus jaraknya 1 meter. Betul. Gitu. Makanya kita bikin sesuatu yang mudah-mudahan jadi alternatif. Ayah, satu, ayah bisa belajar tanpa harus dalam pertemuan, berarti ayah bisa di tempatnya masing-masing. Kedua, ayah tidak merasa dihakimi karena kita tidak mengetahui ayah, dan ayah bebas bertanya apapun karena kita tidak mengenal. Nah, ada solusinya yaitu kuliah keluarga yang tiap Jumat jam 8 sampai jam 10. Ayah bisa daftar di sini ya. Ini ada informasinya. Pekan ini Kak Daus yang ngisi. Insya Allah. Ya, insya Allah Kak Daus akan bahas menjadi ortu yang asyik. Nah, ortu yang asyik. Ayah belajar untuk jadi ortu yang asyik. Ada pertanyaan lagi Kak Daus nih. Ustadz, bagaimana dengan anak yang ayahnya sudah meninggal sejak kecil? Bagaimana ibu menggantikan peran ayah? Pertama harus dipahami peran ayah tidak tergantikan. Tapi peran ibu bisa membantu anak mendapatkan gambaran ayah yang hilang itu. Satu, anak yang single parent, ibu yang single parent, paradigmanya jangan jadi super mom, tapi jadi smart mom. Super parent is not good, but smart parent is good. Gitu ya. Lancar ya bahasa Inggris. Sejak ada kasus NF ya, jadi buka-buka. NF, jadi kita belajar tuh. Jadi macam-macam. Kenapa bukan super parent gini? Karena super parent itu diibaratkan ayah, ibu yang mengendarai kendaraan, tiba-tiba jatuh yang namanya batu, tiba-tiba ibu maksain diri turun mendorong batu dan kembali ke
kemudi. Iya. Tanpa sadar pinggang ibu copot, encok dan marah-marah. Karena kalau ibu sedikit smart, bukan super, ibu bisa meminta tolong, bang, abang, ada beberapa laki-laki ngumpul di pos melibatkan, ya. ronda, kemudian dorong dong gitu dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi penting. Ternyata kalau anak kehilangan figur ayah, dalam tanda kutip ayah fisik, maka kehadiran ayah bisa ditampilkan lewat dua hal. Satu, imajinasi dari kecil tentang ayahnya yang hebat. Saya punya kawan yang mudah-mudahan nonton, enggak deng, kayaknya dia ada di luar negeri. Luar negeri bisa nonton ya? Bisa. Bisa ya. Cuman beda jam aja. Ini kan di sini 20 sampai 21. Ya. Dia ada gitu, guys. Dia tentara, ya. Dia hebat banget. Dia tentara di Kopassus kalau tidak salah. Dia itu baru tahu ketika SMA tuh pengen banget masuk Akmil ya. Terus saya tanya kenapa sih? Ya pengen kayak bapaknya. Udah kita merasa bangga lah bapaknya. Begitu sampai rumahnya, ternyata ada sebuah foto laki-laki pakai senjata laras panjang itu di sebuah bukit timur lah waktu itu. Ternyata ini bapaknya. Terus kita nanya, ini bapak nih dinas di mana sekarang? Ya udah meninggal lah. Ternyata bapak udah meninggal waktu dia umur 6 bulan. Jadi dia itu nggak pernah ngeliat wajah bapaknya gitu. Terus kita kan bingung, lah lu nggak pernah ngeliat bapak? Iya. Kok kagum banget sama bapak? Nah, karena katanya ibunya dia itu selalu membawa foto bapak, kemudian pas bangun tidur diliatin. Kemudian selalu bercerita gini, bapakmu hebat, bapakmu perkasa, bapakmu disebutinlah kebaikan. Jadi bagi dia bapak itu adalah dongeng yang nyata, dongeng yang tentang sosok laki-laki perkasa, pemberani, tanggung jawab, yang luar biasa, super, yang dalam benak dia, ya kalau saya bisa seperti bapak, kenapa enggak? Jadi mengisi relung-relung, maksudnya fisiknya nggak ada ya? Ini penting bagi seorang, ini juga menjadi suatu hal yang penting. Kenapa? Mungkin kasus si NF NF itu ketika benci terhadap ayahnya, mungkin ibu bisa mengambil, ini kali ya, ibu bisa menjadi satu hal yang menentukan. Saya juga Kadaus tahu nggak sih sebenarnya ibunya ini sebenarnya di mana ya? Karena sebenarnya ibu tuh bisa menetralisir kebencian anak pada ayahnya dengan lisannya gitu loh. Iya, betul. Kan harusnya bisa ya. Ibu bisa mengatakan ayah mau hebat, berkasa. Tapi mungkin ibunya sendiri ibu yang tersakiti. Kompleks ya. Jadi kita bicara tentang NF sebagai pelaku, ternyata pasangannya pun. Iya, makanya kita sebenarnya penasaran sebenarnya si ibu dari NF ini apakah sudah meninggal, apakah dia sendiri adalah korban kezoliman yang dia juga menceritakan ke anaknya atau anaknya melihat itu. Nah, kalau konteksnya sebagai seorang si ayah ini si anak ini ayah meninggal ya, itu mungkin bagaimana si ibu membangun persepsi positif ayah gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. 2 menit. Oh, 2 menit. Oh, ini promo apa ini sekarang? Kita promo lagi, nggak usah ya. Satu lagi pertanyaan, jawab singkat kan tadi. Iya. Ustadz, suami saya agak kurang mengerti kondisi emosional putri kami yang remaja. Nah, sehingga terkadang berselisih paham. Suami saya berlatar belakang saudara kandungnya laki semua. Ya. Solusinya ikut like. Besok kita bahas gitu kita ya. Bahas, cuman malam. Padahal saya nggak milih-milih loh ini. Nggak milih-milih. Gini, Ibu, sebenarnya memang perlu belajar bersama, perlu untuk diskusi bareng, perlu untuk mendapat insight baru, dan itu mudah-mudahan bisa ditemukan di seminar-seminar, mengajak suami untuk ikut kuliah parenting, atau bisa lewat sekarang kuliah online yang kami adakan setiap Jumat jam 8 sampai jam 10. Nah, ini bisa menjadi solusi. Insya Allah setiap pekannya bergantian, saya, ada Ayah Irwan, ada Kak Daus, kan depan ada Kak Hilman, psikolog yang mempesona itu, suaranya Mas itu ya. Betul, suaranya Mas ya. Mas gitu ya. Mas mau kemana? Mas Hilman mau kemana? Ustadz, ini satu ini penting nih, penting. Ini penting banget. Apa nih? Asli Udah penting. mau habis loh. Nggak apa-apa, ini penting. Jawabnya singkat. Ustadz, satu pertanyaan lagi, gimana ya cara agar ayah mau mencoba baca buku Fatherman ya, Tat? Sepertinya gadget dia lebih menarik daripada membaca buku pengasuhan. Malah saya membaca buku tersebut, Tat, tuh dari Bunda Fahri. Ibu baca udah bagus, Ibu nanti praktekkan. Ibu ceritain kalau memang isinya bagus, Ibu ceritain. Intinya gini, ayah itu tidak bisa digurui, tidak bisa ditiru, bisa dipaksa. Biarkan itu tipu-tipu apalagi tipu-tipu. Yang jelas tipsnya seorang ibu bisa membuat ayah itu merasa harga dirinya terjaga dan mengucapkan terima kasih, bahkan menyampaikan I miss you positif
Kalau ayah baca seneng deh. Makasih ayah, hadiah ulang tahunku cukup ayah baca buku ini. Kak Daus, waktunya udah habis. 12 detik lagi kita sudahi. Kalau nggak hilang. Ayah bunda, ternyata waktu kita sudah habis. Kita akan sambung lagi bulan depan dalam tema brother berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Langkah Kita dan bunyikan loncengnya. Dapatkan informasi tentang pengasuhan dan keluarga. Ada tokoh-tokoh, ada Bang Hilman, Bang Daus, dan Ayah Irwandi Nardi. Jangan lupa subscribe segera.